Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Mukhtarin dan kitab Tafsir Al-Jailani. Pembahasan kitab Tanbihul Mukhtarin sangat bermanfaat ya bagi para salik yang hidup di zaman sekarang, karena kita akan diberikan keteladanan, yaitu akhlak para ulama sholihin, yaitu para sufi yang telah masyhur di zamannya, sehingga akhlaknya dapat menjadi teladan bagi kita semua. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ilmihi fid darini amin ya rabbal alamin. Wa min ahlakihim, dan itu termasuk akhlak ya para sufi sholihin, radhiya semoga meridhai siapa Allah anhum dari mereka. Apa akhlak mereka yang bisa kita teladani? Yaitu ru'yatu mahasinin nas, melihat kebaikan manusia, wa ta'ami, dan ta'ami itu pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak melihat, an masyawi'ihim, dari keburukan mereka. Ya, ini salah satu akhlak para ulama sholihin, bahwa mereka selalu melihat kebaikan manusia, atau yang sering disebut dalam bahasa modern ya, yaitu positive thinking, selalu berpikiran positif ya, selalu melihat kebaikan manusia. Ya, setiap manusia pasti ada dua sisi ya, sisi baik dan buruk. Nah, sikap mereka, yaitu para ulama-ulama yang sholihin, selalu melihat sisi positifnya, sisi baiknya. Sedangkan sisi buruknya itu pasti ada. Itu ya pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak lihat. Nah, ini akhlak mereka. Jangan sampai kita terbalik, ya. Apalagi di zaman sekarang. Ya. Itu justru yang terjadi terbalik. Yang dilihat keburukan manusia, sementara kebaikannya tidak nampak. Ya, ini di zaman sekarang ini ya, orang bebas membuat framing atau membuat upaya untuk menjelekkan orang ya, itu dengan berbagai macam cara ya, terutama di dunia medsos. Ini kalau kita larut dalam dunia medsos, kita akan terbawa gitu. Karena orang semakin melihat keburukan orang lain, sementara sisi baiknya tidak dilihat. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, menimbulkan fitnah, menimbulkan dosa jariyah. Nah, itu bagi orang-orang yang tidak memahami perjalanan menuju Allah, bahwa itu dapat mengotori hati, mengotori pikiran, maka kita tidak boleh berkelakuan seperti mereka. Harus ada
proses seleksi, ya, jangan semua berita kita telan mentah-mentah gitu. Tapi ada proses seleksi, ya, tidak semua berita harus kita telan, harus kita pahami, tapi kita mengikuti apa yang menjadi teladan bagi para ulama sufi, yaitu ru'yatu mahasinin nas, lebih baik kita melihat sisi positifnya manusia dibanding negatifnya. Karena setiap manusia ya pasti ada kebaikannya, pasti juga ada keburukannya. Hatta inna ahadahum, sehingga sesungguhnya seseorang di antara mereka la yakadu yara fi akihil muslim aiban. La yakadu, tidak dekat yara melihat fi akihi dalam saudaranya, ya, siapa al muslimu muslim, aiban, cacat itu. Kalau bisa, ya, sesama saudara muslim itu tidak sampai tahu tentang aib saudara muslim sendiri. Ya. Yahjuruhu bi abadan wa yashirun nas kulluhum indahu sholihin. Jadi dia berusaha menghindar, ya, dari perdebatan yang terkait, ya, membongkar aib-aib saudara sendiri, ya. Dia mulai bisa mengendalikan diri, tidak larut, ya, dalam menyebarkan aib saudara sendiri, tapi dia sudah memiliki filter, ya, memiliki kontrol, ya, supaya tidak larut dan juga tidak mengotori pikiran dan hatinya. Nah, jika demikian, ya, yang muncul adalah positive thinking. Wa yasiru naskuluhum indahu sholihin. Jadi yang ada pada dirinya itu, melihat orang itu, yang dilihat adalah sisi positifnya, sisi kebaikannya. Nah, ini akhlak, ya, dari ulama-ulama sholihin itu seperti itu. Lah, ajaran ini sangat relevan, ya, di zaman sekarang ini. Ya, di zaman sekarang ini, ya, tentu kita sudah merasakan bagaimana sirkulasi, ya, di dunia medsos itu antara fakta dan fitnah itu, ya, bertebaran setiap saat. Lah, kita bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh ulama sufi sholihin tadi, yaitu kita memfilter diri, ya, artinya hal-hal yang berbau negatif tidak perlu kita ngertiin, ya, kita cepat buang, ya, jangan sampai itu mengotori pikiran dan hati kita. Sehingga kita melihat manusia siapapun itu yang dilihat mahasinihim, kebaikan mereka. Sehingga kita melihat orang lain yang nampak itu kesalehannya, bukan keburukannya. Itu. Fa'lam, maka ketahuilah, ya, wahai para salik, wahai para santri. Tentu yang dimaksud santri dan salik ini orang yang punya ikhtiar untuk memperbaiki diri. Itu. Buat apa kalau kita, ya, terus ikut-ikutan, ya, arus di tengah masyarakat yang gampang, ya, istilahnya membuka aib orang lain. Kita tidak masuk pada model yang seperti itu. Kita harus punya prinsip. Oh iya,
kita ingat di kitab Tanbihul Muhtarin, akhlak para sufi itu dia ketika melihat orang yang dilihat itu kebaikannya, sedangkan keburukannya ya pura-pura tidak tahu gitu. Atau kita tidak meng-share ya apapun berita terkait keburukan orang. Ini salah satu cara supaya kita selamat dari tipu daya ya, yaitu upaya untuk menyebarkan aib atau kekurangan orang lain. Fa'lam, maka ketahuilah anna solihina, sesungguhnya orang-orang soleh ya, la ya'aduna ahadan lihaddi nafsin. Jadi orang-orang soleh itu ya tidak pernah melihat menilai seseorang itu dari sisi nafsu dan kepentingannya. Maksudnya begini, kalau yang namanya orang solihin, ya orang solihin itu ya orang yang kesalehannya itu sudah teruji di hadapan Allah ya, dan akhlaknya di tengah masyarakat itu yang menunjukkan akhlak yang terpuji, yang karimah. Nah, dalam hal ini dia terhadap siapapun itu tidak punya kepentingan apapun. Itu. Jadi la ya'adun ahadan li haddi nafsin. Tidak ada kepentingan ya terhadap orang lain. Ya, dia husnudon, dia baik sangka ya dalam rangka untuk memperbaiki diri gitu. Dia tidak mau tahu urusan orang, tidak mau tahu aib orang ya karena dalam rangka untuk menjaga diri. Apalagi ya kemudian larut ya mengikuti isu-isu yang ya, misalnya lagi framing, lagi di medsos. Nah, ini mereka sudah tidak punya kepentingan itu. Tidak punya kepentingan hawa nafsu ya di dalam dirinya ya terkait dengan urusan orang. Ya, berbeda dengan maaf ya politisi ya. Maaf ini politisi ya, ada yang baik, ada yang buruk. Ini maksudnya yang berperilaku buruk ya. Itu ketika dia tidak suka kepada seseorang, ya itu yang justru sebaliknya dari akhlak para sholihin. Keburukan yang sekecil diungkap, diumbar, sedangkan kebaikannya tidak pernah diungkap dan diumbar. Karena apa ya? Dia ada kepentingan supaya lawannya jatuh martabatnya, supaya orang tersebut tidak dipercaya. Nah, ini bagi para sholihin tidak ada keinginan untuk seperti itu. Ya, nggak ada kepentingan menjatuhkan orang kemudian untuk mengangkat dirinya, tidak ada. Ya, dia melihat dari sisi positifnya supaya dirinya itu tidak terkena polusi negatif. Sebab kalau kita lihat orang suka suudon kepada orang lain terus kita ikut suudon, kan yang rusak diri kita. Kita memprotek diri, tidak larut ya mengikuti suudon orang, tidak larut mengikuti framing orang, tapi kita punya prinsip. Oh, ini enggak benar. Oh, ini mengotori pikiran hati. Oh, ini sia-sia. Oh, ini buang-buang waktu gitu. Jadi dia lebih memikirkan bagaimana dirinya ini tetap jernih, tidak larut dalam tadi ya istilahnya tarian kendang orang lain. Wa innaman nas, dan sesungguhnya manusia humul ladzina yu'adunahum hasadan wa utwana. Dan sesungguhnya manusia itu orang-orang yang sudah terbiasa saling bermusuhan karena faktor hasad dan dengki, wa udwanan dan permusuhan. Itu.
Jadi orang kenapa saling bongkar aib, ya, itu karena ada satu hasud, iri dengki. Ya, orang itu dibongkar aibnya supaya dia ya begini gitu. Atau yang itu kemudian dijatuhkan karena apa? Udwanan gitu. Jadi ada faktor hasud, iri dengki dan udwanan, permusuhan. Nah, kalau levelnya sudah masuk pada keteladanan para sufi, ya itu tidak dalam posisi seperti itu, ya. Itu biasa dilakukan oleh orang umum. Ya, di sini menggunakan wa inaman nas. Nah, para salik ya tidak boleh mengikuti pola yang seperti itu. Itu. Ya, dia tidak suka sama orang karena faktor hasud, karena faktor musuh, kemudian akhirnya kekurangan dan aibnya itu kemudian dibongkar. Nah, ini tetap dalam posisi menjaga, tidak mau dirinya terkontaminasi, ya, kena polusi sehingga akhirnya menjadi keruh, menjadi sumpek sendiri. Ya, paling enak merdeka itu kan positive thinking, melihat apapun yang ada indah, kebaikan. Ya, sebab dia selalu melihat setiap orang punya aib. Bagaimana kalau aib kita juga dibongkar orang? Akhirnya, oh, dia lebih baik menahan diri. Jadi ini yang kenapa kita harus berhati-hati, ya karena kita juga tidak ingin aib kita juga diketahui orang, dibongkar orang. Kita bersyukur kepada Allah, ya. Segala kekurangan kita telah ditutupi oleh Allah. Gitu. Allah saja Maha Pengasih. Ya. Bagaimana kita dalam melihat aib saudara kita? Maka ketika ada aib ya saudara kita, ya lebih baik ditutup. Nah, inilah akhlak yang dicontohkan oleh ulama sholihin. Fa'ingkila, maka ketika dikatakan inna sohibah hadal mashhad yakilu naf'uhu li ashabihi min haisu adamun nuski wa tahdhir minal munkar. Ya, dikatakan bahwa pemilik aihadal makom, ya, yakilu naf'uhu li ashabihi, dia sedikit sekali, ya, memberikan manfaat kepada sahabatnya karena tidak mau memberikan nasihat wa tahdhir minal munkar dan memberikan peringatan terhadap kemungkaran. Fayasiru sohibuhu, maka jadilah sohibnya, temannya, murtakiban lil ma'asi, menjadi orang yang melakukan dosa, ala dawam, atas kelanggengan. Walayah tadi, dan tidak boleh dan tidak memberikan petunjuk li tahdhirihi, kepada orang yang diberikan peringatan anha, dari kemaksiatan. Li adami suhutiha fihi, karena tidak ada melihatnya, ya, fi di dalamnya, idhamilahu alal mahamili al hasanati, karena dia menanggung yaitu beban alal mahamil, yaitu segala tanggungan al hasanati yang baik. Ya, ini maksudnya begini. Ada orang yang memiliki sebuah makom, ya. Yakilu naf'uhu li askabihi. Tapi orang ini sedikit sekali manfaatnya kepada sahabat atau kepada lingkungannya. Gitu. Jadi ada orang punya makom tapi sedikit sekali manfaat orang tersebut, ya, baik untuk lingkungannya maupun untuk, ya, lingkungan terdekatnya atau masyarakatnya.
Kenapa demikian? Karena min khaisu adabin nuski wa tahdir. Orang tersebut tidak mau memberikan nasihat kepada orang di sekelilingnya atau di tengah masyarakatnya ketika mereka dalam keadaan salah melangkah. Jadi nggak ada nasihat. Ya, ada anak melawan orang tua, tidak dinasihati. Ada istri melawan suami, tidak dinasihati. Dibiarkan aja. Ada anak melakukan kemaksiatan, dibiarkan saja tanpa teguran. Gitu. Lah dampaknya apa kalau orang mendiamkan ya kemaksiatan di hadapannya tanpa ada nasihat dan tahdir. Tahdir itu peringatan yang keras. Maka akhirnya orang di sekelilingnya akan menganggap, oh ya saya melakukan maksiat ini nggak apa-apa. Karena apa? Dibiarkan gitu oleh beliau. Ini oleh beliau maksudnya inna sahibu hadal makom tadi. Oh, saya maksiat ini nggak ditegur, nggak dinasehatin, dibiarin aja. Oh, saya begini, ya ini jelas-jelas maksiat secara umum, tapi dibiarkan, gitu. Tanpa diberikan nasihat atau ditegur keras. Maka akhirnya fayasiru sahibu murtagiban lil ma'asi. Akhirnya orang-orang di sekelilingnya menganggap perbuatan maksiat yang dia lakukan itu dianggap hal yang wajar. Oh, nggak ditegur ini, gitu, nggak dinasihatin ini. Ya akhirnya pasti suatu saat ya akan meledak, akan menjadi masalah besar. Ya, yang remaja sudah jelas maksiat dibiarkan. Ya, sudah jelas bukan muhrim, ya, juga tidak diingatkan dan juga tidak ditegur. Akhirnya apa? Terjadilah berbagai macam kejadian. Setelah kejadian itu baru terasa. Kenapa ini begini, ini begini, ini begini? Ya karena ada pembiaran sejak awal. Tidak ada teguran, tidak ada nasihat, tidak ada kemarahan. Sehingga mereka nyaman. Oh ini dianggap biasa. Oh ini dianggap enggak dosa. Oh ini dianggap. Nah, akhirnya ini. Fayasiru sahibuhu murtaqiban lil ma'asi ala dawam. Oh ini dianggap enggak dosa. Oh ini dianggap biasa. Akhirnya terjadilah apa yang remaja karena dianggap itu enggak dosa, akhirnya terjadilah perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Itu. Nah ini salah siapa? Ya salahnya tadi sohibul makom, dia yakilu nafuhu li askabihi, tidak bisa memberikan manfaat buat lingkungannya, buat keluarganya, buat masyarakatnya. Kenapa? Karena mendiamkan potensi-potensi kemaksiatan tanpa memberikan nasihat atau teguran. Sehingga orang di sekelilingnya merasa apa yang dia lakukan dianggap benar. Melakukan maksiat ini enggak ditegur, melakukan ini enggak ditegur, melakukan ini enggak ditegur. Akhirnya mereka merasa nyaman dan akhirnya terjadilah perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, orang yang seperti ini enggak bisa memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan nasihat, padahal penting bagi seorang yang berilmu ya harus memberikan nasihat dan harus memberikan tahdzir.
yaitu peringatan keras. Itu contoh misalnya, ada anak laki-laki atau anak perempuan, sudah jelas dia ini jalan dengan orang yang bukan mahramnya. Jika orang tua membiarkan, mendiamkan, dianggap oleh anak ini, oh bapak ibu aja boleh, oh kiai saya aja boleh, padahal udah jelas ini bukan mahramnya. Lah, kalau kiainya saja diam, bapak ibunya dia, oh berarti dianggap boleh dong. Maka akhirnya terjadilah ya perbuatan fasik dan mungkar. Kenapa ini terjadi? Karena tidak ada langkah-langkah preventif sejak awal. Maka para kiai yang keras dalam menerapkan aturan ini ya dalam rangka untuk menjaga supaya anaknya, keluarganya terhindar dari segala fitnah, terhindar dari segala kemaksiatan. Sebab kalau dibiarkan tanpa ada nasihat dan tahdzir, pasti yang akan terjadi adalah murtakiban lil ma'asi ala dawam. Oh, ya, bahwa anak orang dianggap biasa. Itu kan? Akhirnya kemaksiatan-kemaksiatan yang sebenarnya sudah tahu ini dilarang agama dianggap boleh. Kenapa? Karena bapaknya, kiainya nggak pernah negur, nggak pernah memberikan nasihat. Gitu. Maka penting bagi orang tua maupun guru maupun kiai tetap harus memberikan nasihat dan tahdzir. Tahdzir itu peringatan keras. Jadi dia tahu bahwa kalau anak melakukan ini, orang tua itu marah besar. Ini namanya tahdzir. Nah, ini penting. Kalau nggak ada ini, akhirnya tadi seperti yang terjadi, ya anak melakukan kemaksiatan merasa nyaman, ya karena tidak pernah ditegur dan tidak pernah ditahdzir oleh orang tua maupun oleh gurunya. Fal jawabu, maka bermula jawab, annau sesungguhnya yahtadi memberikan petunjuk litahdziri untuk memberikan peringatan keras. Tahdzir itu ya peringatan yang keras. Jadi orang tua marah kalau anaknya itu melakukan kemaksiatan. Guru itu marah kalau muridnya itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu. Tapi kalau guru mendiamkan, orang tua mendiamkan, ya ini pertanda akan jadi malapetaka. Bil ilhami, dengan ilham as-sahihi yang sahih, biwasitati robitotihi, dengan lantaran robitohnya, bihi dengannya. Jadi maksudnya ya bahwa seseorang itu ya tetap di dalam memberikan petunjuk ya bagi orang lain, bagi orang di sekitarnya, tetap harus ada tahdzir. Ya, tahdzir itu ya peringatan, ya, ekspresi marah gitu. Karena ini bisa menjadi ya terapi ya. Oh iya, kalau saya begini bapak saya marah, oh begini guru saya marah gitu. Akhirnya dia akan semakin berhati-hati. Au biqiyasihi ala nafsihi, atau dengan ya dikiaskan terhadap dirinya sendiri ya. Contoh misalnya kalau seorang anak yang tanpa dididik dengan baik, ditegur dengan baik, jadi marahnya kedua orang tua, marahnya seorang guru, itu bagi murid memang ya nggak dianggap galak gitu. Tapi sesungguhnya ini ada pelajaran, ya ada shock terapi. Gitu. Sebab kalau guru tidak marah kalau muridnya melakukan kesalahan, apalagi kemaksiatan, begitu juga orang tua tidak melakukan teguran dan nasihat, pasti anaknya akan semakin dodro bahasa Jawa, akan semakin parah.
merasa apa yang dia lakukan itu diperbolehkan. Karena apa? Orang tuanya tidak pernah negur, tidak pernah memberikan nasihat. Itu. Wa yaqulu, dan berkata kama anni artagibul ma'asi, sebagaimana aku ketika melakukan sebuah kemaksiatan. Itu. Kenapa aku melakukan kemaksiatan? Misalnya seseorang itu merasa enjoy dengan kemaksiatan karena lingkungannya tidak ada yang mengingatkan. Kiainya tidak mengingatkan, gurunya tidak mengingatkan, bapak ibunya tidak mengingatkan. Nah, sehingga akhirnya terjadilah, maaf ya, istilahnya ya perzinahan. Kenapa? Ya karena orang tuanya nggak keras, ya gurunya nggak keras dalam pengertian tahdir tadi. Karena apa ya? Ini perilaku yang awalnya memang dianggap ya nggak apa-apa gitu, padahal kan bawa anak orang gitu ya. Kemudian kalau keterusan kebablasan kan pasti jatuhnya adalah kepada kemaksiatan, dan jatuh lebih dalam lagi akhirnya terjadilah perzinahan dan seterusnya. Lah ini untuk bisa mengukur kepada orang lain, ya ukurlah diri Anda. Maksudnya, oh iya ya, misalnya saya sebagai orang tua, ketika anak melakukan kesalahan dibiarkan, ya pasti anak ini akan merasa nyaman. Oh, bapak saya aja boleh gitu. Nah, ini bahayanya ketika orang tua atau guru tidak bisa memberikan nasihat tahdir. Ya kalau beloknya masih sedikit-sedikit ya nasihat, tapi kalau sudah beloknya mulai ke bablasan ya harus tahdir. Itu. Tahdir itu bisa ekspresi marah, bisa ekspresi istilahnya serius gitu, karena supaya ada shock terapi bagi anak ini. Fakadzalika, maka demikian itu akhi, saudaraku, qad la yahlu minha fa inna ma jaza fi haqqi jaza fi haqqi ghairi. Ya. Begitu juga ya terhadap ya saudaraku ya. Itu juga harus sama. Karena apa yang boleh pada diriku juga boleh pada orang lain. Itu artinya kalau kita tadi cuek, bebek ya istilah, tidak mau tahu gitu ya, tidak memberikan nasihat, tidak mau tahdir, ya pasti ada konsekuensi sosialnya. Akhirnya terjadilah macam-macam gitu. Tapi kalau kita memberikan nasihat, tahdir, marah, kalau ada yang maksiat, ada yang mulai perilakunya membahayakan, ya wajib tahdir, wajib marah. Gitu. Supaya mereka tahu bahwa ini dengan tahdir, dengan marah itu supaya mereka tahu ini nggak boleh menurut agama. Gitu. Wa ma'lumun indal qaumi, dan maklum menurut kaum, anna dzikrahum naqaisu ikhwanihim la yakunu illa ala wajhi tahdir. Karena menyebutkan kekurangan saudaranya itu tidak terjadi kecuali dengan cara tahdir. Maksudnya kalau ada teman kok melakukan kemaksiatan dibiarkan, nggak dinasehatin, ya pasti akan semakin jadi. Gitu. Tapi kalau kita bisa memberikan tahdir, ya peringatan, nasihat, ya pasti teman ini juga akan bisa berubah. Oh iya, saya kalau begini teman saya nggak suka. Oh iya, saya kalau begini bapak ibu saya nggak suka. Oh iya, kalau saya begini guru saya tidak suka. Nah ini akhirnya dia bisa merubah diri, bisa memperbaiki diri. Duna tasafili barotim an misli hadal fi'li. Bukan dia bermaksud untuk melepas diri dari tanggung jawab itu.
Walikuli sa'in indahu ainun yarahu biha, karena setiap sesuatu itu punya mata yang menyaksikannya. Wa yasyhadu salamata akihi minan naqais, maka akan menyaksikan kekurangan-kekurangan saudaranya ya, dalam rangka untuk menyelamatkan karya seperti riya. Contoh misalnya ada teman ya, dia rajin ibadah, rajin infak, rajin sedekah, tapi yang dilakukan itu ya selalu didasari dengan riya. Itu dia itu nggak mau sedekah kalau nggak dipuji, ya nggak mau sedekah kalau nggak disebut-sebut namanya, dia nggak mau jamaah kalau nggak dipuji. Ini namanya kan orang mau beribadah harus ada pemicunya, yaitu riya. Maka apabila kita punya teman yang perilakunya seperti ini, ya pelan-pelan kita memberikan nasihat. Ya, misalnya ya kita ini ibadah kan untuk Allah, sholat itu untuk Allah, zakat, infak, sedekah kan untuk Allah. Maka niat kita harus lurus semata-mata karena Allah. Kalau niat kita ada lintasan selain Allah, nanti Allah tidak akan membalas ibadah kita. Kita disuruh untuk mencari balasan kepada orang yang menjadi tujuan niat kita. Nah, itu kalau sampai kebablasan, sampai akhir hayat semua amalnya berdasarkan riya, kan rugi. Lah daripada rugi di akhirat, lebih baik dinasehati atau diajak ngaji supaya ngerti ilmu. Oh iya, riya ini nggak boleh di dalam ibadah karena ini virus. Ya, sehebat apapun dia ibadah, tapi kalau ada riya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan nifaki, dan nifak ya, ada temen yang hobinya itu munafik ya, kalau ngomong bohong gitu ya, istilahnya pinter lah kalau dia itu mengada-ngada ya, kalau ngomong itu ya hanya untuk nyenengin orang, tapi sesungguhnya itu penuh dengan kemunafikan. Nah, teman seperti ini kalau nggak kita pelan-pelan nasihati, kan akhirnya menjadi kebablasan. Kok masa seumur hidupnya ya munafik terus, kan kasihan gitu. Ya, kita bisa ajak ke tempat pengajian atau kita nasihati pelan-pelan ya, supaya dia ngerti bahwa penyakit nifak ini juga bahaya di dalam dirinya. Itu bi aini wa yahtatu bi kalqiyati man yatihmu bin naqais fi'lan aw takdirun bil ain ukhra wa yahtiru minha. Karena itu kalau kita sudah bisa melihat kekurangan teman tadi yang oh dia kok kalau ibadah kok selalu riya, oh dia kok selalu munafik, ini akhirnya bisa menjadi cermin bagi diri kita. Oh iya, akhirnya kita hati-hati. Oh, amal saya kira-kira sudah bersih enggak dari riya? Oh, diri kita kira-kira masih munafik enggak gitu. Jadi ketika melihat teman ya perilakunya seperti itu sekaligus bisa menjadi cermin bagi kita, akhirnya kita bisa bersikap hati-hati ya. Kahtiyati man yatahammuhu bin naqais fi'lan aw takdirun bil ainil ukhra wa yukhaddirhu minha. Sehingga kita bisa belajar dari kekurangan kesalahan orang lain, dan kita juga bisa belajar seandainya kita salah kemudian ada yang mentahdir kita, mengingatkan kita, kita juga harus terbuka ya, bisa menerima nasihat dan masukan orang lain. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan malam ini ya bisa menjadi pengingat diri kita ya, pentingnya kita terus
berbuat kebaikan, yaitu dengan cara melihat mahasinin nas, kebaikan-kebaikan orang, dan juga wat'ami an masawiihim, ya, pura-pura tidak tahu dengan keburukan orang lain. Akan tetapi diingatkan, jangan sampai kebablasan cueknya gitu. Artinya sudah jelas temennya ini, keluarganya, temennya atau lingkungannya sudah jelas melakukan kemaksiatan, bibit-bibit kemaksiatan, kok dibiarkan tanpa nasihat dan tahdir, ini bisa menjadi malapetaka. Nah, di sini mu'alif sudah memberikan bagaimana cara, ya, untuk memberikan nasihat dan cara untuk tahdir supaya mereka tahu bahwa ini tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan menurut agama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh mu'alif dapat menjadikan pencerahan bagi kita.